wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak soleh soleha, sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, saya ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dari utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku rezeki pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak soleh soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, baik anak soleh soleha, sekarang dibuka buku paketnya pada halaman 188. Nah, ini adalah pembelajaran 2 ya anak soleh soleha. Nah, jadi di sini sudah terdapat gambar. Ada gambar apa saja itu anak soleh? Ada gambar kepala desa, kemudian ada gambar warga atau masyarakat. Nah, coba Ananda amati mengapa kepala desa mengumpulkan warganya. Ada yang bisa jawab anak soleh-soleha? Nah, coba kita baca dulu keterangannya. Nah, tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Nah, pada halaman 189 ini sudah terdapat gambarnya anak soleh. Jadi di sini ada beberapa warga atau masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti. Ada yang memegang pisau, ada yang menyapu, ada yang membersihkan saluran, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh kegiatan kerja bakti antar masyarakat. Baik anak soleh-soleha, sekarang pada halaman 190, ayo kita membaca percakapan. Nah, di sini masih membahas tentang apa anak soleh? Tentang pentingnya bersatu dalam keberagaman. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan, saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman, meskipun berbeda tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Nah, jadi percakapan tersebut membahas tentang pentingnya bersatu dalam keberagaman. Jadi bersatu itu sangat penting ya anak soleh-soleha, karena dapat mempermudah pekerjaan yang sulit menjadi
mudah. Kemudian dengan bersatu, kita akan tetap terjalin silaturahimnya. Nah, sekarang tugas Ananda, coba perhatikan di lingkungan sekitar Ananda, apakah warga sekitar sudah bersiap menghadapi datangnya musim hujan? Jika demikian, apa pentingnya bersatu dalam keberagaman? Baik anak soleh-soleha, pada halaman 205 di sini terdapat perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Nah, anak soleh-soleha, tentunya kalian pernah mendengar ada yang pernah menyebut cuaca, ada yang pernah menyebut musim, ada juga yang pernah menyebut iklim. Nah, untuk itu marilah kita simak teks bacaan tersebut untuk membedakan apa sih perbedaan dari cuaca, musim, dan iklim. Nah, ayo kita simak sama-sama ya anak soleh. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun, banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Nah, coba perhatikan simbolnya. Ustazah sudah pernah menjelaskan tentang simbol-simbol berikut. Ada simbol apa saja itu anak soleh? Ada mendung dan petir. Ada mendung dan hujan, berawan, kemudian ada matahari, kemudian ada matahari atau cerah, ada mendung, ada berawan, dan masih banyak lagi simbol lainnya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan cuaca. Jadi cuaca itu dapat berubah-ubah. Nah, sedangkan musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Nah, musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis yang terdapat dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Nah, jadi kalau musim anak soleh-soleha, dia merupakan keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Nah, jadi musim itu terdapat dua anak soleh-soleha, musim kemarau dan musim hujan. Baik anak soleh, kita lanjut ya. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Baik anak soleh-soleha, sekarang coba perhatikan lagi buku paketnya pada halaman 207. Nah, di sini sudah terdapat percakapan antara Pak Tono, Siti, Dayu, dan Beni. Baik anak soleh-soleha, ayo kita simak lagi percakapannya. Pak Tono, bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Siti, saya Pak. Apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Pak Tono, garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Dayu, apakah karena itu negara kita hanya memiliki dua musim? Pak Tono, iya, betul Dayu. Kita hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Beni, kalau sekarang cuaca sering hujan, berarti sudah masuk musim hujan ya Pak? Pak Tono, iya Beni. Para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Idun dan teman-temannya, saya Pak. Nah, anak soleh dan soleha, tugas berikutnya, sekarang silakan Anda menceritakan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dengan singkat.
Nah, jadi tugasnya ini ditulis di buku tulisnya.